Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyi wa rasulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yarni Kasim, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, semester 5, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang fenomenologi sumber daya manusia sebagai aset intelektual dalam amal usaha Muhammadiyah, dan sisi lain akuntansi sumber daya manusia Rumah Sakit Islam PKU Muhammadiyah Maluku Utara. A. Fenomenologi sumber daya manusia sebagai aset intelektual dalam amal usaha Muhammadiyah. Yang pertama, jurnal penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan makna sumber daya manusia sebagai aset intelektual. Penelitian ini menggunakan fenomenologis interpretif paradigma kualitatif untuk menafsirkan sumber daya manusia sebagai aset intelektual di mana usaha Muhammadiyah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aset intelektual di amal usaha Muhammadiyah tersebut dimaknai sebagai penyebar pengetahuan dan sopir dakwah, sumber pendapatan, dan juga biaya. Yang berikutnya, latar belakang sampai saat ini sumber daya manusia atau SDM masih menjadi perdebatan hangat di kalangan akademisi maupun praktisi akuntansi. Berkaitan dengan pengakuan sumber daya manusia, saya tidak hanya sekedar sebagai beban, tetapi dapat diakui sebagai aset. Berikutnya, metode penelitian. Jenis-jenis metode penelitian. Yang pertama, penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan dalam ranah kualitatif. Penjelasan tentang penelitian kualitatif sebagaimana dijelaskan Smith tahun 2009 sampai 48 sebagai penelitian yang mempelajari suatu bidang antara disiplin, lintas disiplin, bahkan terkadang merupakan lawan disiplin dari suatu fenomena yang terjadi. Berikutnya, model pendekatan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode interpretif fenomenologi sebagai pijakan dalam memahami sumber daya manusia sebagai aset intelektual dalam amal usaha Muhammadiyah. Dalam amal usaha Muhammadiyah yaitu Universitas Muhammadiyah Maluku Utara. Yang berikutnya, objek penelitian. Penelitian ini dilakukan di salah satu amal Muhammadiyah di Indonesia bagian timur, yaitu Universitas Muhammadiyah Maluku Utara atau UMU. Yang berikutnya, informasi dan teknik. Penentuannya, informan dalam penelitian ini merupakan sumber informasi utama bagi peneliti. Baik, peneliti akan bekerja sama dengan informan untuk menghasilkan deskripsi tentang makna aset. Terakhir, teknik pengumpulan dan analisis data. Selanjutnya, melakukan pengumpulan data. Mustakas tahun 1994 menegaskan dalam proses pengumpulan data, fenomenologi, pemahaman, penilaian, dan pengetahuan sehari-hari seorang peneliti dikesampingkan terlebih dahulu dan fenomena direvisi secara segar
dan apa adanya. Hasil yang berikutnya, hasil dan pembahasan sumber daya manusia dalam Universitas Muhammadiyah Maluku Utara terbagi menjadi 4 bagian, yaitu Badan Pembina, yaitu Badan Pembina Harian atau BPH, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa. Dan umum menyadari peran sumber daya manusia sebagai penyebar ilmu serta penyebar akwa, sehingga difasilitasi dosen yang masih setarata 1 atau S1 untuk melanjutkan studi ke setarata 2 atau S2, bahkan sampai ke jenjang strata 3 atau S3. Untuk pemahaman Islam serta kemuhammadiyaan dilakukan pembinaan khusus mulai dari penyajian 2 mingguan yang bekerja sama dengan pimpinan wilayah Maluku Utara, serta dilakukan Baitul Arkam, pimpinan khusus untuk Badan Pembina Harian atau BPH, dosen dan pegawai. Terakhir, kesimpulan. Amal usaha Muhammadiyah merupakan tempat menyebarkan ilmu dan dakwah. Tentu sumber daya manusia merupakan motor penggerak untuk mewujudkan cita-cita umum. Bahkan Muhammadiyah, yaitu mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Baik yang B, sisi lain akuntansi sumber daya manusia Rumah Sakit Islam PKU Muhammadiyah Maluku Utara, yaitu sumber daya manusia diperdebatkan dalam akuntansi, apakah itu diakui sebagai aset atau beban. Yang keduanya memiliki perspektif masing-masing. Penelitiannya bertujuan untuk mengeksplorasi sisi lain dari akuntansi, sumber daya manusia di rumah. Sumber daya manusia di Rumah Sakit Umum, di Rumah Sakit Islam PKU Muhammadiyah Maluku Utara, metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini. Yang digunakan dalam penelitian ini adalah fenomenologi interpretif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sisi lain akuntansi sumber daya manusia didefinisikan sebagai penggerak dakwah, pelayan kesehatan, sumber pendapatan, dan pengeluaran keuangan. Terima kasih. Itulah materi yang saya jelaskan di video ini. Semoga dapat mengakses atau bermanfaat bagi teman-teman yang nonton video ini. Jangan lupa like dan komen. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.